Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga di masa-masa seperti ini kita selalu diberikan kesehatan. Oke, langsung aja kita perkenalan dulu kali ya. Hai, aku Valia. Hai, aku Rosidah. Hai, aku Najwa. Kami dari Tim Podcast SMA Negeri 1 Trenggalek. Yeay. Hai Mbak Rosida, hai Najwa, gimana nih kabarnya? Hai. Alhamdulillah sehat. Sehat juga. Oleh sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah aku juga sehat. Gimana nih kegiatan di sekolahnya, lancar? Lancar. Alhamdulillah. Walaupun tugasnya agak sedikit menumpuk nih, tapi tetap harus Semangat, wah keren banget. Oke, hari ini kita bakalan ngomongin seputar dunia pendidikan di masa pandemi nih. Ngomongin soal pendidikan, ada nggak sih perubahan yang mungkin kalian rasakan dari transisi pembelajaran luring ke daring ini? Mungkin dari Mbak Rosida dulu boleh? Boleh. Ngomongin soal masa transisi dari luring ke daring ya. Ini menurut pengalamanku dan sepengamatanku bahwa ada satu nih yang hilang gitu. Apa? Yang hilang adalah kultur belajar siswa. Di mana kita tahu bahwa waktu pembelajaran offline, siswa-siswi itu belajar secara teratur. Ya, karena juga udah ada jadwalnya. Iya, ada jadwal yang mengikat dari sekolah gitu. Kita berangkat jam 7, pulang jam 4. Kita juga ada melaksanakan pembelajaran KBM secara langsung di kelas gitu kan. Dan itu yang membuat semangat siswa-siswi untuk belajar ada di situ gitu. Mereka semangat buat belajar, terus mereka juga nyaman dan belajar mereka tuh jadi lebih disiplin gitu kan. Maksimal gitu. Bener banget. Tapi kita lihat lagi nih waktu daring, siswa-siswi yang kayak gitu tuh belajarnya semakin menurun. Karena saat daring kayak gini kan pembelajaran sangat bebas banget ya. Mungkin kita absen pagi, habis itu tugas bisa dikerjakan dimanapun dan kapanpun. Bahkan sefleksibel itu bisa mengerjakan tugas. Tapi dengan adanya kefleksibelan waktu yang seperti itu, siswa-siswi tuh jadi lebih terlena gitu. Karena mungkin merasa mereka tuh nggak dilihat sama guru, karena kan di rumah aja gitu kan. Mereka jadi kayak bener kata Mbak Rosida bilang tadi, kayak jadi mereka jadi lebih bebas gitu ya? Iya, terus mungkin belajarnya jadi nggak disiplin dan nggak nyaman gitu, lebih ke males-malesan gitu kan. Iya, oke. Jadi Mbak Rosida dia lebih suka pembelajaran tuh dengan suasana di sekolah ya? Bener banget. Karena chemistry belajar mengajarnya tuh dapet gitu. Oke, itu tadi kan kelebihan ya Mbak. Mungkin ada nggak sih kekurangannya? Pasti ada. Kalau kekurangan saat pembelajaran offline itu kita lebih ngerasa capek aja nggak sih? Iya bener banget. Karena udah seharian full di sekolah, pulang-pulang udah capek, mood udah hancur berantakan gitu kan. gitu. Dan tapi lelah kayak gitu nggak apa-apa sih, tetap pantang menyerah, diniati aja gitu, agar lelahnya tuh jadi lilah gitu kan. Keren banget. Iya. Oke, mungkin kalau dari Najwa sendiri ada nggak sih? Dari aku sendiri sih ada ya Val ya, kan kita juga dari dulu pembelajarannya secara tatap muka nih, dan masuk ke daring itu sebenarnya agak kaget. Karena kan kita juga gak ngerti gimana sih cara sistemnya daring itu seperti apa, juga aplikasi dan web belajar itu seperti apa gitu. Bener banget. Dan di daring itu enak sebenarnya, karena kan seperti yang Mbak Rosida bilang tadi, kita juga belajar tanpa terikat waktu. Benar. Dan juga bisa kapanpun bahkan dimanapun. Dan biasanya kalau ada waktu luang gitu, aku sempetin buat ngisi dengan kegiatan-kegiatan yang menurut aku bermanfaat gitu. Dengan seperti ngisi hobi gitu, kayak baca buku, menyanyi, memasak, bantu orang tua gitu kan. Wah keren banget nih Najwa. Iya. Jadi memanfaatkan waktu luang tuh dengan hal-hal yang bermanfaat loh. Iya, benar Tapi banget. nih, di daring ini juga ada nggak enaknya nih Val ya. Kayak misal kita bangun pagi, buka laptop atau HP gitu ya, buat absen. Terus juga komunikasi dengan guru sama temen juga Agak terhambat. Ya, bener banget. Dan bahkan kalau tugas nih lama-lama nggak dikerjain, dibiarin aja gitu, lama-lama kan bakalan numpuk nih. Iya, Kalau bener udah banget. numpuk tuh kita jadi males buat Nah, ngerjain. itu yang aku nggak suka Iya. dari daring tuh kayak gitu. Dan akhirnya kalau udah numpuk gitu, kita ngerjainnya sampai malam bahkan gitu. Iya, Bahkan sampai begadang. Begadang gitu. Dan Padahal itu tuh begadang iya, nggak bener. baik ya. Dan itu benar-benar merubah jam tidur aku gitu. Jadi berantakan. Iya, dan itu sebenarnya salah muridnya sendiri sih. Karena kenapa Iya. nggak dikerjain lebih awal gitu kan? Sebenarnya bisa diatur lagi. Iya, dan jangan dibiasain buat begadang ngerjain tugas karena itu bakal menurunkan kinerja otak kita juga kan, Iya, karena bener banget. eman gitu, sayang banget karena kita masih pelajar yang Mudah lah ya. benar banget. Oke. Kalau dari adaptasinya nih ya, kan kita dari dulu pembelajarannya secara tatap muka.
Cuman 2 tahun belakangan ini tiba-tiba aja daring. Itu ada nggak sih adaptasinya? Ada. Kalau adaptasi mungkin dari aku dulu kali ya. Boleh. Yang aku rasain hampir sama sih sama yang dibilang Najwa tadi, bahwa aku tuh lebih ke nggak mampu untuk mengoperasikan web-web daring. Kayak kan kita tahu di SMA 1 ini ada e-learning khusus namanya Moodle, di mana kita itu mengerjakan tugas di situ dan guru memberikan tugas juga di situ. Nah, aku dulu sempat ngerasa sampai kesel dan menyalahkan keadaan gitu. Kenapa harus ada pandemi? Kenapa harus belajar kayak gini gitu? Aku sampai intinya kesel gitu deh. Tapi seiring berjalannya waktu, aku jadi sadar dan akhirnya terpacu untuk belajar. Emang ini tuh emang kebutuhan. Aku kalau nggak bisa ngoperasiin web ini, aku juga nggak bisa ngoperasiin laptop nantinya. Aku nggak bisa ngoperasiin teknologi gitu kan. Kita dituntut buat Bener banget gitu. Jadi lebih melek teknologi juga gitu kan. Apalagi sekarang generasi muda kalau nggak kenal teknologi, nggak paham kan. Parah banget sih. Iya. Dan di apalagi Moodle tadi itu lebih praktis ya istilahnya. Iya benar banget. Sekarang pakai Moodle dan ngerjain tugas di laptop tuh malah lebih efektif gak sih? Iya, Karena bener banget. Karena kita udah zamannya zaman modern gitu. iya, apalagi kita udah bisa menghemat penggunaan kertas, tip-ek dan pulpen gitu. Save the world banget gak sih? Iya. Oke, mungkin kalau dari Najwa sendiri ada nggak sih adaptasinya gitu? Oke, kalau dari aku sendiri sih ada ya Val ya, tapi ini tuh lebih mengarah ke pertemanan nih. Walaupun agak sensitif nih buat dibahas, tapi nggak apa-apa. Karena kan kita di masa sekarang ini susah ya buat cari teman, apalagi dari dulu tuh kita sering nih banyak ketemu sama teman-teman atau orang-orang sekitar gitu. Dan bisa dibilang dulu tuh kita punya temennya nggak sih? Iya, dan sekarang udah mulai menyempit gitu kan circle pertemanan. Menyempit. Nah, di masa sekarang ini karena kita juga nggak tahu wajah-wajah mereka seperti apa karena terhalang oleh masker. Saat panggil pernah kan ya? Iya, pernah aku juga. Wah. Dan kita juga nggak ngerti personalitinya mereka seperti apa gitu. Nah, mungkin karena faktor kita juga terlalu lama di rumah nih, jadi kita jadi kurang sosialisasi gitu. Kurang lebih seperti itu. Nih aku kepo nih, ada nggak sih pengalaman menarik yang pernah kalian rasakan selama pembelajaran luring maupun daring? Mungkin dari Najwa dulu deh, yang luring ya mungkin. Kalau dari aku sendiri sih belum ada sih, karena kayak kita kan di sini hitungannya masih baru ya Val ya. Iya, beberapa bulan juga, dan kita juga masih kelas 10 nih. Nah, kalau dari aku sendiri sih belum ada. Kalau dari Mbak Rosida sendiri nih sebagai senior di sini, pastinya ada ya, pengalaman tuh banyak, tapi yang sangat menarik tuh ini. Aku dulu pernah terlambat datang ke sekolah, itu 5 menit, bener-bener udah gerbang ditutup dan satpam tuh udah nggak bisa diajak kompromi gitu kan, dibukain dikit udah nggak bisa gitu. Akhirnya kan aku kena sanksi, kena hukum. Tulis kertas itu ya? Iya benar banget, dan aku disuruh nyapu halaman sekolah itu, malu banget sih. Tapi itu bukti nyata bahwa SMA 1 itu disiplin banget loh teman-teman. bener. Terus habis itu aku dimarahin kan sama guru pastinya. Guru ngomong gitu kan, kamu kok terlambat gitu. Ya aku jawab aja kan ngasal gitu, nggak apa-apa Bu terlambat, soalnya kan nggak ada kata terlambat buat belajar. Wah, keren banget sih, kreatif ya. Iya, dan itu sangat disayangkan anak daring nggak bisa duplikasi gitu kan. Iya, jadi nggak kayak ngeles-ngeles kayak gitu kan nggak bisa. Daring gitu loh. dan jawaban seperti yang Mbak Rosida katakan tadi tuh jangan sering-sering. Iya sih, jangan sering-sering. Kalau kepepet boleh sih. Iya, bener banget. Betul banget. Oke, mungkin di podcast kita kali ini aku dapat menarik kesimpulan nih ya. Jadi pembelajaran baik luring maupun daring itu pasti ada plus minusnya, dan itu tuh tergantung bagaimana cara kita untuk menyikapinya loh. Dan untuk harapan nih ya, harapan kita semua sebagai siswa tuh kurang lebih sama. Semoga COVID tuh cepat lenyap dari bumi. Amin. Terus pendidikan di Indonesia tuh jauh lebih maju, sehingga kegiatan belajar maupun mengajarnya tuh jauh lebih nyaman. Bener gitu banget. Ya. Oke teman-teman, sekian podcast dari kami, jalan-jalan ke Jakarta. Jangan lupa naik taksi. Sekian dari kita. Terima kasih. Stay safe and stay healthy. Sampai jumpa.